Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Lis Dr. Torus dengan NIM 12333200017. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas keempat L saya. Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini judul yang saya ambil itu dari jurnal itu kajian literatur literatur analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau K3L dalam pengembangan gedung di Indonesia. Nah, latar belakang yang saya ambil itu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau K3L merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan gedung di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020, sektor konstruksi menyumbang 30% dari total kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja di sektor konstruksi menghadapi risiko yang tinggi, mencakup keselamatan fisik, kesehatan, dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas konstruksi. Selain risiko terhadap keselamatan, pembangunan yang tidak memperhatikan K3L juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kerugian akibat kecelakaan kerja di sektor ini mencapai 1,2 triliun pada tahun 2019, termasuk biaya pengobatan, kompensasi, dan penurunan produktivitas. Nah, di sini menurut jurnal metode deskripsi kualitatif itu penelitian metode deskriptif kualitatif dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau K3L bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena terkait penerapan K3L di sektor tertentu seperti konstruksi. Metode ini berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, atau kondisi nyata yang dihadapi pekerja atau pihak yang terkait. Nah, pendekatan yang diambil dari metode kualitatif ini yaitu data diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi terkait K3L. Dan tujuannya itu menggambarkan bagaimana kebijakan praktik atau risiko K3L yang diterapkan atau yang dirasakan di lapangan. Terus hasilnya itu menyajikan deskripsi detail tentang implementasi K3L, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan dan dampak lingkungan. Nah, jadi di metode kualitatif ini, penulis jurnal ini melakukan observasi langsung ke lapangan itu melalui wawancara pekerja ataupun itulah yang ada di industri-industri tersebut. Terus yang selanjutnya, dari metode penelitian tersebut, nah ada tekniknya nih. Tekniknya itu teknik analisis konten. Metode analisis konten ini adalah teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data tekstual atau visual secara sistematis. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola, tema, atau makna dalam data. Nah, dalam teknik ini ada 4 proses, yaitu yang pertama, mengumpulkan dokumen. Mengumpulkan dokumen ini mencakup laporan kecelakaan kerja, kebijakan K3L, atau panduan teknis. Yang kedua itu ada coding. Coding ini menandai bagian teks yang relevan, seperti penyebab kecelakaan, efektivitas kebijakan, atau dampak lingkungan. Ada yang ketiga itu kategorisasi, mengelompokkan temuan ke dalam tema seperti risiko utama, yaitu faktor mitigasi atau tantangan keberlanjutan. Dan yang keempat itu ada interpretasi, yaitu menyimpulkan bagaimana kebijakan atau praktik K3L dalam memperbaiki berdasarkan data. Nah, kita masuk ke hasil pembahasan. Kajian literatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau K3L dalam pembangunan gedung di Indonesia menghasilkan beberapa implikasi penting, yaitu yang pertama, peningkatan pelatihan dan kesadaran. Nah, ini kurangnya pelatihan adalah penyebab utamanya tinggi angka kecelakaan kerja. Diperlukan program pelatihan terstruktur yang memastikan pekerja memahami praktik praktik keselamatan. Itu ada yang kedua, strategi mitigasi adaptif, yaitu faktor lingkungan seperti cuaca ekstrim dan tanah yang tidak stabil perlu dipertimbangkan. Teknologi canggih dan metode konstruksi aman dapat mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga ada evaluasi regulasi dan kebijakan. Implementasi peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan sanksi. Yaitu penguatan dan pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Yang keempat adalah ada kolaborasi untuk inovasi. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi dapat mendorong inovasi teknologi, material, dan metode kerja. Saya mengambil kesimpulan dari jurnal yang saya ambil yaitu risiko K3L dalam pembangunan gedung di Indonesia sangat tinggi dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan kesadaran kerja, kondisi lingkungan yang tidak stabil, serta regulasi pemerintah yang belum optimal. Untuk mengurangi risiko ini diperlukan peningkatan pelatihan, penerapan teknologi dan metode konstruksi yang aman, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Dan referensi sudah tercantum. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi tugas keempat yang saya. Eh, saya Lis Oktaviani Storus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.